Udah ini. Selamat datang kembali di Pacin Koyoto. Dan hari ini dipandu oleh saya Wen Hui. Dan saya Kowi Sieng. Kokonya siapa itu? Enggak, bukan kokonya. Itu adalah tuan tanah di Depok. Tuan tanah. Dia punya tanah dulu gede di Citayam salah satunya gitu. Lu siapa? Ini nih si Ya baca, jangan suruh gua baca. Si Lugu di Kung Fu Hostel. Oh, Yang mukanya flat. yang mukanya flat. Iya. Wen Hui. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama Ko Ricky. Halo semua. Ricky apa sih kok nama Ricky Sen. Ricky Sen. Betul. Ini kedua kalinya, tapi pertama kalinya di visual. Audio. Yang pertama di audio. Pertama di audio, sekarang visual. Oke. Thank you. Sedikit informasi aja, kami mengenal Ko Ricky ini waktu itu dari Dokter Mobil. Domo Group lah ya. Betul. Domo Group. Yang mana Ko Ricky ini adalah ternyata teman mainnya Erwin. Kokonya Erwin. Koko lu ya? Sebenarnya satu Viara ya. Betul. Oh, satu ya. Iya. Oke, gitulah. Akhirnya kenal, kami ngobrol-ngobrol dan sekarang punya bisnis baru lagi. Iya. Lu bisnis lu ada mulu ya? Emang bisnis lu baru semua ya kok? Kebanyakan seperti itu, bro. Tapi kalau udah jalan, lu Tinggal. masih tetap jaga? Tinggal. Ada yang ngejalanin. Begitu Ada yang jalan, ngejalanin. kita bikin sistem. Sistemnya jalan, bikin lagi yang baru gitu loh. Jadi tugas lu adalah bikin yang baru sama nerima duit yang udah jalan. Betul. Enak kan? Enak sih kedengerannya. Kedengerannya sih enak. Pusingnya belum tahu kan. Orang Cina hidup tuh harusnya gitu, Bar. Bukan begini-gini nih, ngapain gini kita tuh. Oh, berarti kalau Iya. Domo udah berapa kok sekarang kok cabang kok? 45. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Di Malaysia ada Di Malaysia ada satu. Di Malaysia ada satu. Betul. Iya. Iya. Bro. Gua kalau kayak kemarin Abdur mobilnya rusak tuh. Domo dong. Domo dia. Iya. Thank you. Karena salah satu alasan dia beli RX-8 itu karena denger testimoninya Kolung-Lung ngomongin soal RX-8. Tertarik Iya ya. kan? Kolung-Lung ngerti. Aman lah gue ini kalau megang di Jakarta gitu. Maksudnya ada yang siap megang gitu. Dia bilang gitu. Lucu siap Abdur. Beli. Kesimpulan itu beli dia sekarang RX-8 Mazda. Mau dijual. Mau dijual. Iya lagi yang merah kan. Dan sekarang lagi yang paling dikejar Gimana? sekarang Cindomets kok. Iya, jadi kita bikin namanya Cindomets. Itu untuk comblang-comblangin orang. Kenapa kok lu bikin itu maksudnya? Duitnya banyak, bro. Bisnis Emang bener sudut Bar. pandang pebisnis. Maksudnya sebelumnya kan lu otomotif. Yes. Terus sebelum-sebelumnya pernah ada mungkin bisnis-bisnis lain. Banyak. Apa aja sih kok yang mungkin yang boleh diceritain, gak usah semua. Iya. Otomotif overall ada. bisnis gue tuh 90% di otomotif. Oh 90% otomotif Ya, nih. dan sekarang lagi merambah bidang-bidang di luar otomotif. Ya. Termasuk yang gak ada hubungan sama otomotif seperti comblangin orang. Iya makanya. Makanya jauh banget Dari otomotif ke matchmaking ya. Matchmaking, betul. Matchmaking sebutannya. Ya. Itu jadi kayak platform atau acara offline gitu. Nah, jadi sejak gue bikin bis ini gue belajar, bro. Ternyata banyak banget problem-problem di dating apps. Oke, jadi sebelum kita bikin bisnis kita riset dulu kan peluangnya di masa depan tuh seperti apa. Jadi gue ketemu sama temen single, dia hobinya main dating apps. Pada waktu main dating apps ketemu catfish lah, orang nggak jelas lah, istri orang lah seperti itu. Akhirnya apa? Pada waktu gue bikin matchmaking ini, gue pengen orang-orang yang masuk sana tuh bener-bener serius buat cari jodoh. Terfilter. Terfilter Jadi banget. ini tuh kayak lu mengkurasi ya. Betul sekali gitu. Betul sekali. Oh, berarti bisnis memang sistemnya sebenarnya orang punya masalah apa? Betul. Kita Solusi lo siapin apa? solusinya. Ya. Nah orang tuh biasanya tertarik tuh. Nah, Prinsip bisnis tuh gitu sebenarnya, kita kalau mau gede. kita mau cuan, bro, bukan mau gede, bro. Percuma gede tapi rugi. Bener gak? Bener. Oke, berarti yang penting adalah solusi yang lu siapkan ini untuk orang-orang yang bermasalah di dating apps. Betul. Solusinya adalah sini deh gue filterin orangnya. Yes. Dan begitu kita bikin ini cukup shock, bro. Tau gak kenapa? Karena kita tuh pertama kali bikin event tuh bulan Mei. Targetnya gua tuh 150 orang 2025 tuh ya. 2025, oke, 75 cewek, 75 cowok. Tapi begitu kita udah announce eventnya ya, cewek tuh full cepet banget. Cowok tuh pelan banget gitu loh. Oke. Akhirnya event pertama kita itu jalan totalnya 130 orang, bro. Tau gak cewek berapa, cowok berapa? Tebak. Jadinya cewek lebih banyak ya jadinya ya. Cewek Cewek 80. Ceweknya 75. 75. Sisanya cowok.
65 cowoknya, beda 10. Kenapa cowok lebih sedikit? Karena Coba tebak. Bingung kan kalian kan? Iya. Karena hiburan buat cowok udah terlalu banyak bro. Jadi dia ngapain buru-buru merit gitu. Iya, Contoh kayak teman kita inilah. Saya mah naik motor hiburannya. Bener gak Ben? benar, saya benar. Gak usah framing. Oh ya masuk akal sih. Masuk Iya, akal. benar. Iya. Dan rata-rata bro ya, cewek-cewek itu kualitasnya bagus-bagus loh. Oh. Oke, dulu misalnya Win, zaman gua dulu ya, sekitar 15-20 tahun lalu. Kalau mau cari pacar, cari di mana? Pertama tempat kerja kan. Kalau Ya. misalnya kita udah lulus kan. Ya, benar. Kedua cari mana tempat ibadah kan. Ya. Ketiga ya dikenalin temen lah. Kita Ya benar. kita karaoke bareng yuk, hangout bareng yuk gitu loh. Tapi kalau misalnya gua saat itu profil gua mapan, gua mau cari dokter, carinya di mana? Halo dok. Halo dok. Konsultasi ya. Kamu lagi apa tapi nanyanya? Lu single gak dok? Bener gak ya bro? Nggak bisa sih gitu ya. Diomelin sih. Mau konsultasi apa? Enggak sih dok. Saya ada masalah di hubungan. Nah, jadi begitu benar, kita gua bikin ngerti ini, kita bisa filter banget kita mau carinya yang profesinya apa, Iya, umur iya. berapa, agama berapa, tampangnya seperti apa Spesifik gitu loh. lah ya, kok. Spesifik banget gitu loh. Apakah lulusan luar apa lulusan Indonesia gitu loh. Nah, jadi zaman sekarang tuh orang itu ada option yang lebih baik lagi dibanding dulu. Iya. Kalau dulu misalnya misalnya gue punya pacar. Terus sama pacar gue misalnya nggak terlalu nyambung lah. Pacar gue ibaratnya orang yang posesif, orang yang maunya rebahan doang, nggak mau kerja, maunya nonton sinetron doang gitu. Akhirnya apa? Wah kalau gue putusin gue mau cari di mana lagi? Iya. Bener gak? Benar. Akhirnya apa? Kita mencoba mempertahankan hubungan gitu. Padahal kita Udah nggak nyaman. iya. Udah nggak bisa Resep. panjang. Tuh. Padahal kita tahu vibrasi kita sama dia kan beda kan? Iya, Ya, iya. benar. Nah, kalau begitu kita putusin, wah jangan-jangan nanti gue singlenya kelamaan lagi. Sibuk touring kita bro. Ketakutan. Saya lagi tuh. Benar. Saya benar. Gitu terus. Jangan benar-benar terus. Teman-teman kalian temenan. Ya, kadang-kadang begitu. Iya. Oke, Barit. Terus akhirnya ya dengan adanya ini orang itu ibaratnya bisa mendapatkan pasangan sesuai bibit, bebet sama bobot bro. Betul nggak? Ya setara lah ya, cari yang setara menurut dia. Mereka bisa filter lah Ya. gitu loh. Karena kan beberapa hubungan kan nggak semuanya lurus kan. Ada misalnya, tapi paling banyak tuh yang jadi korban itu cewek. Kenapa? Dia udah punya pasangan itu ternyata toksik banget, tapi dia nggak berani lepasin gitu loh. Kenapa? Kalau dia lepasin, dia tahu sendiri Win kalau misalnya Cina. Pacar kamu mana? Kapan kok kamu married? Betul nggak? Iya, Pertanyaan-pertanyaan ditanya-tanya. menjelang hari kumpul keluarga itu, wah itu nightmare bro. Benar. Nightmare. Males. Ya, gitu. Tapi kenapa lu bisa kepikiran kayak ini ada teman gua kesulitan nih nyari jodoh. Yes. Gua bikin bisnisnya masa begitu cara berpikirnya. Nah, jadi sejak gua masuk ke bisnis, oke. Jadi di bisnis tuh ada dua yang paling penting bro. Pertama itu adalah peluang kan. Ya. Yang kedua itu adalah hoki. Kalau cari peluang kan gampang kan. Kita buka bisnisnya running. Kalau oke tinggal kita scale up kan. Ya. Tapi kalau misalnya hoki, carinya di mana? Gak bisa Somai, dicari. somai. Somai hoki ada. Nah, tapi Ko Riki ngomong tuh kayak bisnis tuh kayak gampang banget kalau kita tinggal bikin bisnis jalan lalu scale up. Kok kayak gampang ya? Soalnya gue udah 15 tahun. Iya sih, bener sih. Bar. Bener. Jam terbang bro. Bener, kayak kita ngomongin bikin materi gini doang kan nggak Iya, bisa. sama kan. Iya, lu berapa tahun lu di sini ya? Ya. Masuk akal. Ya hoki Iya. hoki bener susah. Nah, jadi salah satu cara comblangin orang itu buat ngumpulin hoki. Buat ngumpulin hoki. dapat jadi ada ini baik lah. Betul. Kan ngebantuin orang, Iya, ngejodohin Betul. orang. Iya. Karma baik lah mungkin nyampe ke kita harapannya gitu. Yes, Oh. seperti itu. Dan begitu kita bikin event di bulan Mei ya bro ya, itu meledak kita, nama kita di mana-mana gitu loh. Dari bulan Mei sampai bulan Januari ini, itu event nggak stop. Itu sehari tuh ada kali 5-10 orang yang hubungi, Rick kerja sama yuk, bla bla bla, kita ada event di sini, kita ada restoran, kita ada shopping mall, Bikin di situ. bikin di sini Iya. gitu loh. Itu ngajakin kerjasama tuh banyak banget. Akhirnya apa? Tiap bulan kita bikin event, Berarti ini eventnya sebulan sekali. sebulan sekali. Tapi langsung gede. So far kita coba yang pertama kita sewa satu klub bro.
Tapi sewa satu klub kan bisa dibilang karena klubnya punya temen, jadi harga miring lah. cincai lah Iya, gitu iya. loh. Gue pernah lihat juga tuh postingannya Koriki tuh. Iya. Ada apa matchmaking pertama di klub. Iya. Nah, jadi event-event berikutnya tuh udah ngantri. Dan ternyata Awal mulanya dari 150 itu. 130 orang. 130. Nah, itu kan nggak imbang tuh kok. Betul. Ada yang nggak langsung dapat juga dong pasti dong. Jadi kita kan ibaratnya kalau meja klub itu kan ada kayak island-islandnya gitu kan. Nah, misalnya satu meja ada sekitar 6 kursi. Ya udah 4 cewek 2 cowok. Ada 4 cewek 3 cowok gitu loh. Iya, Kita coba pas-pasin gitu loh. Ya, tinggal nanti ngobrol ketemu nyambungnya sama yang mana. Betul. Nah, sistem matchmaking itu misalnya 4 cewek 3 cowok ya. Kita kasih waktu 5-10 menit. Biasanya paling lama sih 7 menit lah bro. Setelah 7 menit cowoknya berdiri pindah lagi ke meja berikutnya. Pindah lagi ke meja berikutnya. Gitu. Betul. Jadi kayak dikasih waktu bebas, lu bebas dah mau ngobrol apa aja sama 4 cewek ini. Betul. Tapi waktunya 5-7 menit gitu loh. Belum habis dong pertanyaannya. Nah, justru nanti ada beberapa pertanyaan yang kita pancingin gitu loh. Kira-kira kayak cewek itu kan lebih concern kan tentang Ini mah pertanyaan mah udah to the point ya kok ya. Berarti langsung, ya udah gak basa-basi ya kayak. langsung. Kamu Betul. nyari istri yang gimana atau kamu nyari suami yang gimana gitu. Ya, kira-kira tipe ideal kamu seperti apa gitu ya, loh. Udah to the point sih. Iya. Jadi emang gak perlu lama-lama. Tapi lebih enak gitu, jadi jelas, gak Iya, banyak basa-basi. Yes, nah nanti begitu dia udah puterin semua meja kan dia udah tahu kan, wah kayaknya sini cakep, ini sini deh, cakep, calon sini gua cakep. ini nih. Iya, baru dia lebih fokusin lagi. Oh gitu. Betul. Nah untuk lebih fokusin laginya dari tim Koriki yang nentuin. Nah setelah event tuh kita ada grup WA bro, WA community. Oke, nah di grup WA community itu mereka akan gabung, kemudian dari WA community itu akan ada aktivitas-aktivitas lainnya. Pedal bareng, karaoke bareng, lari pagi bareng. Ini yang di grup itu khusus ini? single gitu, betul. Sering masih single. Betul. Kita Koriki dan tim mengkurasinya gimana tuh kok yang soal memastikan dia beneran single, dia beneran Janda apa duda ya gitu loh. statusnya gitu-gitu. Ada Nah. interview. Prosesnya mereka isi Google Form, mereka submit mereka punya KTP, tapi nicknya di blur. Ya. Karena itu kan bisa dibilang privacy mereka kan. Ya. Nah, ketika mereka ibaratnya bilang, oke, gua single, ternyata KTP mereka single, itu kan kemungkinan tahap pertama lolos ya. 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 Tapi apakah dia real life-nya itu single apa enggak kan kita nggak tahu kan. Betul. Benar. Betul kan. Nah, pernah ada beberapa kasus Win. Jadi begitu yang masuk di sana katanya single, ternyata ada temennya, lu tuh udah punya istri, akhirnya lapor ke admin gitu loh, kita kick dari grup kayak gitu. Oh, pokoknya kalau ya bohong-bohong gitu ada sanksinya lah ya. Betul, kita kick dari grup ya kita ban, Ya, ya. sudah nggak boleh masuk grup lagi. Ya. Hmm. Oh gitu. Oh, berarti ini grupnya per bulan beda grup. Nah, Atau- grup per event ada, tapi grup global juga ada gitu loh. Anjir rame banget dong ya. Iya, rame. Sekarang member kita udah 1.500 lebih. Wow. Dan itu lu bakal kaget deh, Itu cewek cowok ya campuran. cewek cowoknya. Oke, cewek cowoknya tuh lu bakal kaget. Kenapa? Karena pendidikan mereka tuh keren-keren. Ada yang tinggal di US, di UK, di Aussie, di Malai, di Singapura gitu. Bahkan ada yang tinggal di Jerman gitu, seperti itulah. Jadi Ngapain tepok-tepok? US. bro. Iya makanya wah kayaknya jauh nih sama gue Win. Gak ada yang ketemu kayaknya sama gue nih. justru peluang untuk cowok tuh lebih gampang Gede. gitu loh. Karena perbandingannya kan cewek lebih banyak dibanding cowok. Oh. Ya. Berarti kalau yang udah jadian lah keluar dari grup. Tergantung Win. Kalau misalnya mereka udah sama-sama cocok, mereka udah punya banyak temen gitu, mereka rata-rata stay gitu loh. Kenapa? Kan belum married. Iya, Iya, jadinya benar. emang buat pertemanan juga mungkin Iya. di usia-usia dewasa kan katanya circle pertemanan makin mengecil ya kok. Yes. Jadi selain nyari jodoh ya jadi pertemanan juga. Betul. Nah, pertama kali kan pada waktu kita bikin Cindo Match itu, teman-teman kan pada nanya, "Rick, kenapa lu rasis sih bikin namanya Cindo Match?" Ya, ya. Penasaran nggak? Ya. Jadi kalau misalnya kita di awal langsung bikin yang namanya Indomatch, itu kan kita juga baru bikin kan Januari Ya, akhirnya namanya bikin Indomatch, kan. Indomatch itu populasinya 100% bro. Ya. Cindo luas tuh, lagi. Cindo tuh 4%. Kecil. Nah, jadi kita kalau mau bikin bisnis kan gampang kan. Tapi kalau kita mau bikin community, Gampang kan. Kalimat kata gampang keluar tuh. Bisnis gampang. Oh. Kalau gampang teman saya nggak 3 kali. Kayaknya enggak deh. Oke, 4% Oke. kecil. untuk bikin community itu luar biasa kompleks. Kompleksnya gara-gara drama.
drama sesama member gitu loh. Ya. Iya. Contoh drama yang paling apalah gitu. Paling lucu ya. Ya. Gue pasang mukanya Bari, gue posting profilnya dia, itu bakal cewek banyak hubungin dia. Masa sih kok? Iya. Gua kirim foto kali ya? Tadi nggak mau. Yang kan contoh. Minder. Gua mau ngasih contoh biar Ko Riki contohnya memudahkan. Iya. Artinya apa? Bari tinggal seleksi dong. Gitu. Iya. Nah, nanti ada misalnya Bari cocok sama si A, nanti sama si B, ntar ada tiba-tiba chat admin. Bari mah cuma PHP-in gua gitu loh. Oh. Iya, jadi drama-drama hubungan itu kan banyak banget. Iya. Kayak gitu. Benar sih bisa sih. Ya, akhirnya begitu kita bikin Indomatch meledak, kita baru bikin Indomatch itu membernya sekarang udah lumayan. Banyak. Lumayan lah gitu loh. Yang Indomatch-nya? Indomatch-nya. Indomatch-nya udah lebih banyak lagi juga. Indomatch-nya kan karena udah 8 bulan bro. Iya. Iya, Indomatch panjang baru sih ya. sebulan lah ini. Udah panjang sih ya. Nah, jadi ceritanya bisnis matchmaking ini sebenarnya udah banyak dari zaman dulu. Bener gak? Berapa aplikasi kali? Gua gak tahu sih. Enggak Win, mereka ibaratnya kecil tapi banyak gitu loh. Iya pernah lihat beberapa. Nah, setelah kita jalanin bisnis ini, kita kepikiran gimana caranya mendapatkan trust. Betul nggak? Ya. Kalau misalnya lu online, gua online, semuanya online, trustnya dari mana? Nah. Kita bikin tuh offline store pertama 3 bulan lalu itu di Moy. Di Moy ya. Wah itu rame banget tuh. Orang itu pada ngantri, Win. Lu bayangin ya. Orang bawa anaknya, nenek bawa cucunya, temen ibaratnya temenin temennya cari jodoh. Itu tinggal seleksi kayak ibaratnya seleksi pilih CV gitu loh. Gue sukanya yang ini, gue cocoknya sama yang ini. Yes. Nanti diatur waktu untuk entah ketemuan, entah apa. Yes gitu loh. At least mereka begitu misalnya Bari cocok sama cewek ABC misalnya ya. Nah fotonya Bari itu kita kirim ke cewek ABC. Lo oke nggak nih sama Bari? Yes, kalau misalnya dari A, B, C ibaratnya si A sama B yang oke, A sama B gua tukerin nomor WA-nya sama Bari. Jadi Bari yang WA nama mereka gitu loh. Oh. Nah kalau misalnya Jangan gak usah sekarang nanti aja. Tadi lu gak mau, sekarang mau. Nggak, tapi berarti kalau kayak gitu misalkan nih kok. Yes. Misalkan ada 4 orang yang cocok sama gua. yes. Gue juga gak boleh serampangan 4-4-nya gua. Kenal? Iya. Boleh dong. Oh, boleh. Boleh. Kan ibaratnya masih tahap awal kan, saling kenal gitu kan. Nah dari tahap saling kenal itu kan kita punya tagline itu kan ketemuan, cocok, lanjut kan. Nah begitu dia mulai chat itu kan kita akan usahakan mereka tuh supaya ketemuan. Iya. Oke. Karena ketemuan kan cowok kan sebenarnya paling pasrah bro. Tau gak kenapa? Karena Sering dibohongin wanita, cie. Emang iya ya? Oh iya deh Erwin mah. woi. Enggak Bar. Mukanya kayak Ya, ya, beda selebgram lah, TikTok, gitu. begitu ketemu kok beda gitu ya, loh. Oke, tingginya, mukanya, bla 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 gitu loh. Nah, Nah, ketemu itu untuk lihat realnya seperti apa. benar. Biar gak zong lah. Gak Tuh. sama-sama ketipu. Iya. Nggak sama-sama ketipu. Iya misal lu pasang foto Lee Min Ho gitu. Yang nggak mungkin. Gue Ya kan pasang foto misal. real. Ya kan misal itu menghindarinya. Iya. Oke. Seperti itu. Lah berarti kalau offline store itu sistem pembayarannya gimana kok? Nah, jadi tempat kita tuh ada 2 sistem. Jadi pertama itu dia datang, dia lihat CV, dia pilih kenalan. Yang kedua itu namanya WA membership. Oke. Jadi dia gabung ke grup WA, ada ratusan single, ya dia interaksi sendiri aja. Enaknya di grup WA itu, tiap hari itu banyak profil-profil yang baru yang masuk gitu loh. Karena pasti tiap hari ada orang baru masuk. Yes, baik itu cewek, baik itu cowok gitu loh. Karena zaman sekarang itu, gua ada temen Win. Dia punya hobinya itu agak sedikit aneh lah. Dia mau cari cewek yang jauh lebih tua dibanding dia. Kalau bisa janda gitu loh. Setelah gue tanya-tanya, kenapa lu mau seperti itu? Enak bro, kalau janda tuh kita yang diurusin sama dia bro. Bukan kita ngurusin dia. Menurut dia Katanya. gitu. Iya. Iya. Nah kalau di sini kan gampang nyarinya. Ya udah ada, kita udah tahu nih yang mana yang mana. Yes, contoh. Yang cewek pun begitu, udah Ya. tahu maunya. Ya, contoh. Bari mau nikah sama janda yang punya anak Enggak, 2 gitu. Contoh It's okay. dong. Contoh bener. Selalu gua kalau ini. Nah, di sana lu ibaratnya udah dapat 1 plus 2 lagi bro. 3 bro. Ya, Lu beli 1 dapat 3 lu. Untung lu bro. Cuan lu udah. tergantung sih. Apa sih? Berarti keuntungannya dari sistem membership itu. Membership itu betul.
Nah, habis itu kita ada event-event gitu loh. Ya, Event ya. kita yang tiap bulan. Nah, bulan Februari kita ada padel bareng khusus single gitu. Masalah nggak usah nyinggung. Gue pengen nanya ini Koriki, kalau biasanya masalah laki-laki kenapa ikut matchmaking ini apa sih yang sering kedengeran? Sibuk. Gue mau waktu luang gue banyak. Gak usah gue ikut gini-ginian. Selain Sibuk sibuk, kerja. ibarat selain mereka sibuk bro, mereka udah pengen ketemu yang profilnya cocok gitu. Oh yang loh. langsung aja jadi gak perlu nyoba-nyoba lagi. Betul, kalau misalnya lu ke kafe, lihat ada cewek cakep, berani gak lu deketin? Kenalan yuk. Iya enggak sih. Iya. Udah punya pacar atau belum? Berani gak lu? Gak berani. Ya kan, jadi ibaratnya kan lu kan masih deg-degan kan, wah cakep nih, jangan-jangan udah punya pacar nih. Iya, iya. Padahal bisa jadi single. Benar. Benar. Sedangkan yang gabung ke sini udah pasti single. Udah pasti single. Tinggal ngobrol aja cocok atau enggak nih. Karena Betul. udah sama-sama tahu kebutuhannya Iya. apa nih needs-nya. Yes, betul-betul. Oh, Kalau enak perempuan banget biasanya ya. masalahnya apa? Perempuan Sibuk itu juga? enggak, perempuan tuh ada fase umurnya, bro. Oh iya deh. Jadi benar. umur 20 sampai 25 dia tuh ibaratnya bunga lagi mekar bagus-bagusnya, selektifnya minta ampun lah. Makanya Erwin hoki dapetin daun muda. Oke bro. Nah, umur 25 sampai 30 biasanya mereka tuh ibaratnya networknya terbatas. Iya, iya. Iya. Kalau yang udah profesional Senin sampai Jumat atau Sabtu mereka udah sibuk Kantor, kerja kan. Benar. Minggu udah mereka ibaratnya ke mall Istirahat, atau ibaratnya ke gereja me atau time. gimana gitu loh. Oke, jadi mereka tuh waktunya semakin limit juga. Ya. Tapi lama kelamaan 30 plus udah mulai bingung gitu loh. Benar. Oh. Tapi jangan salah loh, tempat kita tuh banyak banget member-member cewek itu kualitasnya oke-oke loh. Ada yang pokoknya oke-oke lah. Setelah Profesi dia yang oke-oke. paling anjir ada profesi ginian gitu. Misalkan diplomat. Diplomat belum, tapi ibarat ada beberapa cewek dia salah satu punya jabatan penting lah di perusahaan. Petinggi nasional. lah ya, petinggi lah ya. Oh keren. Siapa tuh kok namanya? Nyari sendiri lu. Join bayar Iya, member. Maksudnya ntar kalau gue join ke situ aja langsung. Justru kalau Bari itu cocoknya sama dokter, Win. Ini. Betul, kebetulan emang saya kalau naik motor sering jatuh. Kenapa sama dokter kok? Kalau bisa dokter yang spesialis tulang. Karena Karena kalau jatuh tulangnya ada yang ngurusin. Bener. Dokter bener. Banyak ya kok, dokter mah banyak ya kok. Dokter lumayan. Dokter. Pengacara. Wah, pokoknya profesinya keren-keren lah. yang freelance kayak Iya, kalau cowok biasanya profesinya kan maksudnya itu kan tadi katanya sibuk-sibuk, berarti udah profesional. Betul. Ada nggak yang profilnya ini kayak kami nih profil? freelance. Justru kalau lo masuk menambah suasana baru di tempat kita. Oh berarti Bar. masih sedikit ya kok. Betul. Oh. Dan rata-rata mereka tuh Ya gue bantuin lo ya deh kok gue biar ada suasana. Gue paling sebel deh kalau Erwin ngenye gitu nih. karena kalau misalnya Cindo itu kebanyakan kan pedagang, betul nggak? Iya benar. Dagang, Buka usaha di mana, toko di bisnis mana. atau profesional gitu loh ya. Tapi yang Sindomes ini banyakan Jakarta atau udah ada yang di luar kota kok? Luar negeri juga ada. Bukan lagi luar Luar kota. negeri berarti ketemunya Online gimana? sistemnya. Ketemu jadi mereka masuk grup. Jadi kita ada member, oke, itu kerja di perusahaan yang mungkin kalian sering pakai lah apps-nya gitu loh. Oke. Oh, oke. Grupnya Meta lah. Oke. Oh. Gaji jangan ditanya lah, Bro. Bener. Oke, dan dia dapat cewek Semarang gitu loh. Dari grup doang ketemu, akhirnya cowoknya datang ke Jakarta. Oh pas lagi ke Jakarta ketemuan lah. Ketemuan lah gitu loh. Akhirnya udah pacaran sekarang. Yang di Purwokerto ada nggak Kori? Spesifik loh. Spesifik banget tuh. Kalau bisa udah turunan usaha dari bokapnya. Usaha knalpot ya. Dekat sih emang ngapur balik gak sih. Jadi gue tinggal pindah gitu. Usaha udah ada. Tinggal Kayak gak mau kerja hidup lu ya. Ada gak sih kok cowok-cowok yang niatnya jahat kok masuk Ada. kayak gitu kok emang. Yang aneh-aneh, buat yang jahat. main-main doang. Ada. Jadi Itu mah punishmentnya mah ada ya. Keluar di band. Jadi karena kita ibaratnya komunitas, jadi banyak orang itu kalau misalnya ada yang dirugikan, Oh entah ibaratnya Ya. dia cuma di ghosting atau gimana, dia lapor ke admin. Ya. Admin kan ada datanya kan. Nah, kita kan sama admin kan saling sharing kan. Oh, ternyata cowok ini begini, cewek ini begini gitu loh. Nah, kalau dapat bukti jelas, kita kick orangnya gitu loh. Begitu. Tapi sejauh ini udah ada. Banyak ya? Banyak, Bro. Banyak. Banyak itu lebih dari 10 lah. Iya, jangan gituin ah.
Ya enggak, gue ngasih tahu doang, jangan gitu. Maksudnya jangan jadi orang yang jahat. Oh iya gitu. benar, makasih Bari. Walah. Yang penipu-penipu gitu, misal ngaku bisnismen padahal nganggur. Iya, bohong-bohongin profesi ada kok. Seperti kayak di drakor TikTok ya. Iya. Racin. Racin. ya. Kalau racin mah dari nganggur jadi Oh CEO. iya benar. Nah ini yang dari CEO tapi nganggur gitu. Bohong-bohong profesi gitu ada kok yang ngaku-ngaku. Kemungkinan ada, tapi yang paling banyak itu bohongin mereka punya status. Oh iya, paling banyak itu kayaknya ya. Misalnya mereka kan hubungan itu kan ada berapa bro ya? Pertama single, kedua married, ketiga divorce, keempat tau nggak apa? Complicated. Nah, jadi Complicated tuh apa ya definisinya? complicated apa tuh? itu bisa dibilang dia udah pisah, tapi suratnya belum keluar. Oke, jadi pisah secara memang hidup, tapi Yes. secara kenegaraan belum resmi. Yes, dan Oke. itu sudah mulai cari-cari lagi gitu loh. Nah, jadi yang complicated ini biasanya sih ada alasan khusus ya kenapa mereka belum mau pisah gitu. Ya, paham. Dan paling banyak itu bohongin status lah. Iya. Dan beberapa udah punya pacar gitu, ikut grup ini lagi gitu loh. Oh. Tapi member itu pinter gitu loh. Mereka search sosial Ya, pasti medianya mereka. tracking lah ya. Iya. Apalagi sekarang kan zaman sekarang kan simple kan nomor WA mereka kita bisa langsung track nih Ya. statusnya Ya, seperti ya, ya. apa gitu loh. Heeh. Kayak gitu. Masalah. Berarti kalau kita ngomongin matchmaking di Indonesia ya, Hmm. ini kan bukan yang pertama berarti. Bukan, Kok bukan Bukan. pertama lah ya, Bukan. maksudnya lu tadi bilang sebelum-sebelumnya udah ada. udah banyak. Kenapa ramenya pas Indomatch nih? Menurut Nah, Koriki? karena banyak orang bikin matchmaking itu tujuannya duit bro. Nangkep gak? Jadi mereka mau bikin event, orang bayar, orang mau cari jodoh, tapi mereka lupa namanya service excellent. Gak diurus, pokoknya udah nih gue udah bikin, udah datang selalu lah gitu. Nah, sebenarnya pada waktu acara hari H oke Win. Tapi membernya itu lagi gitu loh. Nah, yang kedua itu ketika mereka bikin grup WA-nya sepi kayak kuburan. Ya ibarat ini lu habis beli produk, after salesnya oke nggak? Yes. Gimana nih Yes. community buildingnya, Betul. treatmentnya, servisnya. Dan mereka pun lokasinya nggak jelas gitu loh. Ya. Nah, bisnis gua kan jelas kan, gua ada bengkel mobil Iya, kan, iya. oke. Makanya pada waktu di awal bikin tuh gua taruh nama gua. Tujuannya apa? Nambah trust gitu. Oh iya, loh. lu Jadi- ngasih trust ke orang. Yes, gua bukan pemain ibaratnya hit and run di dunia, Iya. bisnis dan gua ada outlet offline-nya, gua ada kantornya gitu Iya. loh. Kalian Kalau mau ada kemana? apa-apa lu bisa datang cari Benar. gua, temuin gua. Betul. Ya. Karena ketika orang daftar sebagai member lu, artinya apa? Lu punya database kan? Ya. Benar. Database-nya kalau orang iseng kan bisa dianeh-anehin kan? Ya. Nah, kita dari awal udah backup gitu. Kita bukan orang yang suka aneh-aneh lah gitu. Ya. Udah ngasih trust itulah ya Betul. dimunculkannya. Betul. Oh. Tapi ini murni bisnis lu sendiri berarti kok. Maksudnya Benar. kalau yang Domo kan sama Kolunglung, ada Kolunglungnya. Yes. Kalau ini tuh Kolunglung nggak ada urusan. Enggak ada. Nggak Jadi, tertarik dia mau matchmaking. Kalau jodoh-jodohin mobil sama pemilik baru mungkin bisa. nah, kalau di sini gua ada partner juga namanya Angie. Oh, iya, aku Angie, cerita kemarin. dia sebagai CEO-nya, gue sebagai komisarisnya. Nah, lu ketemu si Angie ini dari mana kok? Ketemunya dari grup juga. Grup. Grup Cindomats. Wah, berarti dia sebelumnya ini Peserta. peserta. Oh iya. Peserta di grup lah gitu loh. Aha. Oke, ketika ketemu gue lihat ini Cici ini lumayan inisiatifnya tinggi gitu loh. Kok bagusnya begini, kok begini. Oh. Dia banyak kasih gue feedback gitu loh. Iya. Nah sampai hari H, gue ada waktu senggang, dia ada waktu senggang, kita ngopi bareng. Ketika ngopi bareng ternyata value-nya sama gitu loh. Ketika value-nya sama ya udah, Ci lu bantuin gue lah gitu loh. Join aja di sini. Karena gue bener-bener awam bikin community bro. Padahal sebelumnya dia dari peserta yang emang niatnya cari jodoh. Niatnya cari jodoh. Dapat Iya. gak tapi kok? Dapatnya partner bisnis. Sekarang dia sudah punya lagi lah. Udah punya. Ide. Oh iya, Iya. keren. Jadi jodohnya dapat, bisnisnya dapet. Nah kan Keren. Menarik juga. di awal kan gue bilang kan buat cari hoki kan. Iya. Dari awal sampai sekarang itu udah 35 orang yang pacaran. Yang nikah Dan- udah ada kok. Januari ini 1. Wih. Anjir, seru ya. Katanya kalau jodohin orang sampai nikah tuh pahalanya gede banget ya. Oh, Kalau di gede, Islam ya. gede. Kalau di Islam setahu saya. Dapat masjid di surga. Beda itu. Benar, Bang. Oh iya, dapat rumah juga. Oh.
Kebayang dong rumah gue banyak. Kalau kalian mau kos atau mau sewa. Ya minimal Januari udah 1 ya. Januari 1. Januari Iya. 1. Dan yang Januari ini profil cowoknya oke banget bro. CEO. Wah. Benar. Perusahaan software lagi. Wah. Oke. Dan itu ada hubungan dengan Microsoft lah. Gua sebut lah gitu loh. Dan ceweknya pun ibaratnya kalau gua lihat sih wanita yang tangguh ya. Pagi dia bisnis kuliner, siang dia bisnis berhubungan dengan kecantikan, kuku bla bla bla, malam dia bisnisnya berhubungan dengan bulu mata dan lain-lain gitu. Oh, Jadi ceweknya pun ibaratnya yang kelasnya sama gitu ya, loh. sama-sama pejuang nih. Gak yang Betul, cuman fighter dia. gak cuman males-males. Betul. Mereka butuh MC nikahan gak kok? Kemungkinan Wid. Dari peluangnya di situ. Bisnis. Iya, tapi maksud gua ntar aja kali pas off cam jangan di Masa lu gak mau? Iya sih, bener. Mau sih. Oh, fotografer wedding juga kita nyiapin kok. Palu kita, nggak ada. kita mah nyiapin solusinya aja. Yang Ada. nyari pasangan nikahnya Koriki, kita nyiapin yang lain. Support system itu namanya. Iya kan? bro. Support Ekosistemnya system. kebangun Betul. kan. Bisa semua kok. Dan 35 pasangan yang sudah pacaran. Pacaran. Yang Dan- putus-putus nyambung sih ada lah. Ada lah ya. Ada lah pasti. Tapi kalau misalkan kok dia ketemu di Cindomets, Betul. pacaran, Nah. putus. Hmm. Boleh nyari lagi yang lain di situ? Maksudnya boleh kenalan lagi atau? Kalau mereka masih satu grup boleh dong. Oh. Kan kebanyakan kan begitu mereka udah pacaran, oke. Terus salah satu pasangan bilang, kita keluar yuk. Supaya apa? Oke. Supaya dia nggak ibaratnya nggak TP-TP lagi gitu Iya, loh. iya, Ya, iya, jadi mereka keluar dari grup udah nggak boleh masuk lagi. Mesti daftar ulang dari awal. Tergantung bro, tergantung kita terima apa enggak Iya gitu kan loh. kurasinya di Iya. ini Iya. Koriki. Karena di tempat kita tuh cowok tuh bener-bener di filter ya. Sorry dulu ya. Filter kita paling ketat itu soal salary. Oke. Oke. Kalau misalnya salary dia di bawah 10 juta, kita nggak accept. Karena kenapa kok? Karena kalau misalnya dia di bawah 10 juta, dia kan lagi struggle bro. Ngapain Oke. mikirin ibaratnya pacarin anak orang gitu loh. 10.500.000. Boleh. Berarti aman gua. Gopay Bisa gua. doang, Gua bisa. anjir. Gua bisa gua. Gua struggle tapi lebih gopay. Iya. Buat nikah gopay. Ketawanya puas banget ya. Iya. Oh, iya emang bener sih itu kok. Oh gede baru 10 juta. Enggak, bukan itu poinnya Mas. Dibacain. Masalahnya abis ini kita mau ngomong soal pajak nih. Langsung silent. Ya tapi bener sih masuk akal karena ya nikah kan bukan sembarangan ya kok ya. Maksudnya Betul. pacar berhubungan tuh pasti ada Betul. kosnya. Iya. Untuk membangun rumah tangga ada biayanya. Tuh. Jadi masuk akal sih ada batas. Nah itu perempuan Filternya. juga ada kayak gitu. Perempuan biasa kita lihatnya dari segi umur aja gitu loh. Oh. Kalau di bawah 25 kita belum bisa terima gitu loh. Tapi 25 ke atas lah. Kenapa kok alasan kenapa di bawah 25 enggak? Kan seperti yang tadi gue bilang, di bawah 25 tuh kayak bunga, lagi mekar-mekarnya. Ya tergantung ada om-om yang suka apa enggak gitu loh, kayak Om Erwin. Aku malu. Bener sih. Oh iya bener juga ya. Bener enggak? Jadi ibaratnya di bawah 25 cewek lebih gampang lah. Ya dapetin udah maksudnya pasangan. nggak usah ngikut gini-gini mah ada lah. Tuh. Tinggal masalah ntar jodoh-jodohannya Iya. gimana di luar. Tapi kalau ada yang beberapa serius di bawah 25 juga, kalau dia benar-benar serius ya kita accept Ya, juga mah itu gitu bagian loh. dari Iya, kurasinya iya, Koriki. Kurasi, betul. Oke. Nah, Gitu. si Angie ini partner lu ini mungkin nanti akan kita undang kali ya, kita akan Boleh, cerita. boleh, Kalau Cerita dia mau- pengalamannya dia juga ikut kan. Dia Yes, sebagai orang yang iya. pernah di dalam tuh. Kalau Koriki kan founder nih salah Iya. satunya. Nah, dia itu sekarang tugasnya ngapain aja berarti kok? Dia sebagai CEO, tugasnya Iwo ngapain sih biasanya? Nyamar ya, nyamar. CEO Jadi tukang perempuan. bersih-bersih. Iya. Dia tugasnya mengaktifkan event-event. Oh, Habis itu dia yang nge-lead. community, terus Ya, ya, ya. menjalin kerjasama dengan vendor-vendor lain gitu. Dan kita juga akan kerjasama sama internasional bro. Jadi gini, ketika gue bikin bisnis matchmaking ini, gue ketemu problem. Problem itu adalah oh bahkan padahal lu menyiapkan solusi nih Yes, untuk orang-orang, yes. tapi ada problemnya lagi. problem di belakangnya gitu loh. Oke. Iya. Oke, contohnya begini. Kalau misalnya cewek-cewek Cindo, kan kita ngomong Cindo dulu ya. Ya, kita, ini spesifik lah kita ya. bukan ngomong yang Indo ya. Betul, betul. Cewek-cewek Cindo umur 40 ke atas, oke. Pengennya itu kan punya cowok yang umur 45 ke atas. Selisih 3 tahun, Ya. 5 tahun gitu kan. Tapi cowok-cowok yang umur 45 ke atas pengennya cewek-cewek di bawah 35 kan? Match gak? Ada Iya. faktanya teman saya. Match gak? Enggak kan? Anjir. Enggak kan? Nah, tapi kalau misalnya di Singapura, di Malaysia itu beda banget.
Oh, kulturnya beda. Culture-nya beda gitu loh. Oke. Kalau cowok-cowok di atas 40, oke. Kebanyakan itu dapat cewek-ceweknya itu cewek sisa. Di Singapura. Di Singapura, Malaysia. Kenapa? Yang cakep-cakep udah pasti cowoknya Muda. ya tajir-tajir, mapan-mapan Ya, gitu, ya. punya mobil, punya Ya. kondo, punya kredit card, bla bla gitu loh. Nah, mereka itu mau, bro. Nah, makanya kita akan matchmakingin dari Indonesia ke internasional gitu loh. Termasuk nih cowok Taiwan. Pernah nggak dulu dengar di Indonesia ada satu kota yang suka kirimin comblangin ceweknya sama orang Taiwan? Pontianak? Ingat gak? Gue gak tahu kok, belum pernah dengar. Singkawang? Kayaknya lupa ingat deh. Lupa ya. Nah, dulu kan sering terjadi perkawinan antara orang Oh, Taiwan sama orang gitu. Singkawang kan. Oh gitu. Kenapa seperti itu? Karena untuk dapetin pasangan yang mau merit, kita ngomong kayak di Taiwan, di Jepang, bla 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 itu nggak terlalu banyak gitu loh. Apalagi buat punya anak ya. Karena punya Ya. anak itu kan ibaratnya satu PR sendiri yang nggak ada habisnya gitu Ya, loh. ya. Oke. Nah, kita bisa comblangin sama orang luar. Nah, peluang sekarang banyak terjadi tuh dari orang-orang Korea mau punya istri orang Indonesia. Kenapa? Tahu nggak? Mau buka bisnis di Indonesia. Nah, jadi dari suatu problem itu ada solusi, dari suatu solusi itu ada problem lagi. Jadi seperti Iya, ibaratnya iya. kayak berlapis gitu loh. Ya. Oh gitu ya sistemnya. Yes. Tapi semua ada solusinya kok. Ya pasti Ya, ada ya. solusinya. Asal apa? Asal mau bayar. Lo bener kan? Benar Bener. sekali. Pedagangan Itu kita kan. solusinya. Ya benar. pedagang sih. Tapi yang gue penasaran itu kok Ricky sebenarnya. Tadi kan lu bilang bahwa orang ya beberapa matchmaking yang lu tahu Yes. mau duitnya doang. Betul. Maksudnya mikirinnya bisnisnya aja. Yes. Sementara lu sendiri kan juga melihat ini sebagai bisnis. Betul. Tapi ada semi-semi, ya bisa dibilang ada semi yang lu bilang nyari hoki itu kan Hmm. kayak CSR lah sebenarnya. Betul. Tujuannya lu membantu orang. Yes. Mungkin yang balik ke lu bukan cuma duit nominalnya, tapi Ya. ada kebahagiaan. Mungkin lu melihat orang-orang berhasil gitu. Betul. Nah, yang pengen gue tanyakan adalah seberapa panjang nih nafasnya kalau bikin kayak gini? Event kayak gini. Panjang bro. Karena masalah comblang-comblang ini kan udah ribuan tahun lalu. Sampai sekarang. Gak akan mati lah ya. Gak ada matinya. Dan orang tuh pasti akan mau bayar aja, mau bayar. Ya, Bumble aja premium ada yang bayar ya. Iya. Kebetulan gue balik dari China ya. Di China itu ibaratnya comblang-comblangan itu disediakan sama pemerintah. Lu dateng, lu bisa sortir sendiri mau pasangan seperti apa dan itu gratis. Pemerintah. Tapi di Indonesia ini ibaratnya ya kita pelopor bikin kan. Jadi untuk yang offline yang kita ngomong ya. Kalau di Cina itu kenapa? Populasinya kan menurun bro. Dulu zaman angkatan gua sama kalian mungkin ya. Satu keluarga hanya boleh satu anak. Ya, dulu Betul ya. nggak? Ya. Akibatnya apa? Populasinya kan menurun kan. Ya. Nah sekarang mereka lagi mikir lagi gimana populasinya meningkat. Tapi kan problemnya apa? Apartemen mahal, biaya hidup mahal, cari kerja susah. S1, S2 di Cina itu bro penganggurannya luar biasa. Banyak banget. S1, S2, S3. Jadi cari kerja itu di China itu sulit banget. Apalagi mereka mau mikirin merit gitu loh. Iya, beban mereka hidup mereka aja cukup berat. Makanya dibikinin nama pemerintah. Yes. Program itu. Oh gitu. Betul. Keren juga ya. Nah di Indonesia kalau kalian lihat data ya, angka pernikahan kan menurun. Angka pernikahan menurun. Karena biaya hidup juga salah satunya. Banyak faktor sekarang bro. Oke, kalau di Indonesia kita bilang ya, selain kompetisi, dulu 5 tahun lalu jualan online kan enak banget kan. Iya. Sekarang potongan pajak bla 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 bla. Aduh, teman-teman saya yang punya toko di online. Iya. Ngeluh. Gua di online ada salah satu bisnis, omsetnya 150 juta bro. Oke. Begitu dihitung net profitnya minus 5 juta. Kebayang gak lo? Lucu banget. Bisa gitu ya? Iya, karena potongan pajaknya Iya, itu potongan belum pajak ibaratnya barang yang diretur, bla 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 gitu loh. Iya. Ya situasi sekarang udah beda sama dulu sih. Perubahan itu cepet banget. Nah, kalau ngomongin soal matchmaking ini lagi nih, soal cari jodoh gitu-gitu kan akan selalu ada. Kan selalu ada. Akan selalu ada. Betul. Nah, misalkan nih si cowok pacaran kan tapi nggak keluar grup, masih tetap di dalam, putus, kenalan sama yang lain lagi. Nah, itu akan jadi masalah nggak tuh dari kayak lah itu kan dulu mantan gua, Enggak. gitu-gitu. Enggak.
Kita anggap itu sebagai hal yang normal sih. Kalau misalnya udah kenalan, cocok apa enggaknya gitu loh. Jadi sifat asli pasangan kan kelihatan kan pada waktu mau nikah. Nah, Bener gak Win? ya setuju. Mulai bikin Erwin jadi nggak tega gue Bang. Harus tega kalau sama Erwin mah. Gua aja nggak pakai mikir. setelah mau nikah itu kan karakter kan keluar semua kan, baik itu cewek baik itu cowok kan. Nah ada baiknya kalau kita tuh bilang sama member kita ya, kalian gak usah tutupin lah, lama-lama kan ketahuan juga gitu loh. Bener. Nah yang paling parah itu adalah hutang bro, hutang. Jadi cewek single ketemu cowok single married dan mereka nggak ada namanya prenup. Prenup tuh ibaratnya pemisahan harta bla 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 lah gitu loh sebelum nikah ya. Perjanjian pranikah. Yes. Oh. Ketika mereka married, utangnya jadi satu bro. Misalnya gua nih, oke, gua ada utang 1 miliar gitu loh. Gue cari cewek, lumayan mapan kan. Begitu gua married, utang dia ya utang gue ya utang dia Iya, gitu iya, loh. iya. Satu. Yes. Yang mana harusnya diomongin dari awal. Yes. Jadi banyak bangkai-bangkai busuk yang ditutupin sebelum married gitu loh. Jadi ada baiknya buka semua. Ya, dan gitu. yang mana juga sebenarnya itu udah di luar wewenang lu tuh. Di luar gua. Karena itu kan gitu. udah privasi mereka tuh. Betul. Lu cuma mencoba mempertemukan dan memfasilitasi apa yang sekiranya masih bisa lu reach lah, lu jangkau ya kok. Betul. Nah selain utang yang nomor 2 tau gak apa? Psikologi. Maksudnya? Kan orang itu kan iya. bisa dibilang kan begitu dia ketemu, itu kan dia punya masa lalu. Ya. Betul gak? Betul. Entah mental blocknya, entah Ya, mindsetnya, ya. traumanya, bla bla bla. Itu kan kebawa bro. Begitu dia ibaratnya kenalan, dia tutupin semua. Tapi begitu dia udah mau married, ternyata orangnya gampang frustasi, baru gampang ketahuan. pingsan. Ibaratnya dibentak dikit dia udah gimana. Itu masa lalu itu ya. temperamen, main tangan, bla 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 gitu loh. Jadi masa lalu tuh akan ikut juga gitu loh. Ya. Jadi di bis ini gue benar-benar belajar karakter orang tuh seperti apa gitu loh. Karena orang Indonesia nih masih cukup tabu ketika ada masalah di dalam mereka nih yang nggak kelihatan nih untuk ke psikologi. Iya, ke psikolog, ke psikiater. Iya. Ya, benar. Setuju. Seperti itu. Padahal hal yang lumrah gitu sekarang. Lu waktu nikah ada cek psikolog, konsultasi gitu-gitu dulu juga kok? Maksudnya di luar konsultan pernikahan ya Win? Enggak kayak. Gak ada budget. masalahnya di finansial. Gue pikir nggak ada sih gue kayaknya nggak ada budget. Masalahnya di situ. Nah, ini misalnya nih kok, misalnya kalau gue mau daftar, mau ikutan, misalnya ini mah, Halah. Lu langsung gue kasih golden ticket bro. nggak jangan dong. Ini maksudnya siapa tahu untuk para skoci yang mau tahu prosesnya, gue kayaknya tertarik deh, gue butuh, gue nggak punya waktu, gue punya. Secara finansial kayaknya gue udah siap untuk menikah. Secara mental gue siap. Apa langkah-langkah yang harus pertama tuh apa ya kayak gue WhatsApp atau gimana? Jadi masuk ke akun sosial media kita namanya Cindomeds, CINDO, oke, nggak pakai H ya, terus matchnya belakang digabung aja. Nah hubungi adminnya, nanti adminnya akan bantu ngisi Google Form, bla bla bla. Kita seleksi dulu nih, kalau lolos baru kita terima. Dihubungi gitu. nanti. Ya. Oh layer satunya adalah kurasi dulu dari tim dulu, admin tuh, betul. dibaca profilnya, mungkin adalah tracking cari sosmednya kayak apa, betul, dilihat, gitu-gitu ya gue. Iya. Ya nunggu beberapa hari nanti dari tim Cindomeds nelpon. Biasanya langsung Win, nanti kita kabarin via WA ya pokoknya gitu loh. setelah selesai surveinya itu. Betul. Kalau kayak gitu-gitu data tuh termasuk kayak alamat gitu-gitu kok. Betul. Alamat tinggal. Betul. Kan kita minta mereka punya KTP bro, tapi nicknya ditutup. Iya. Iya. Berarti disurvei ke rumah gitu enggak nyampe situ. Enggak. Ya, siapa tahu kayak mau kredit, dilihat kan rumahnya, ya cicilannya segini gitu. Kecuali lu lagi mau cari cewek, gue mau cari cewek single yang rumahnya di Jakarta Selatan sama Menteng gitu loh. Artinya dompetnya kan tebel Win. Oke, itu nanti dihubungin kalau udah oke lu
masuk seleksi. Masuk. Berarti lu masuk grup. masuk grup. Betul. Masuk grup nih, grup yang utama nih. Yes. Grup utama yang Grup utamanya juga ada grup-grup kecil lagi. Grup per wilayah. Nanti grup Surabaya, grup Jakarta Selatan, grup Bandung gitu loh. Oke, misalkan Terus- Jakarta. Yes. Bekasi deh, bentar. nggak apa-apa. Abis itu ada Terlalu grup spesifik. ada Bar. Terus ada grup khusus lagi itu ibaratnya sesuai agama. Kristen Katolik 25 sampai 35, oke. Kristen Katolik Banyak banget dong kok grup. 36 sampai itu ya lumayan banyak. Atau kita milih mau masuk grup yang mana? Kalian pilih mau masuk yang mana. Oke, jadi nanti kasih tahu lu mau masuk grup yang mana Betul. nih, lu mau nyari yang spesifiknya seperti apa? Nanti tiba-tiba ada total biaya berapa ya. Oh kalau mau masuk grup itu ada biaya lainnya. Betul. Oh. Karena kan orang-orang khusus kan. Iya, iya. Kalau misalnya lu masuk Jabodetabek tapi tiba-tiba lu dari planet Bekasi, terus pasangan lu ada di planet Cengkareng kan lumayan jauh, bro. Betul, betul. Oke, transport aja udah lumayan kan. Bener. Ya, kayak gitu. Oh. Oke, misalkan gue pilih. misalkan Yes, gue yes. pilih. Terus. Oke, gue udah kepilih seleksi, gue masuk Jakarta. Jakarta. Cari yang 25 sampai 30. Misalkan gitu. Udah terus masuk tuh gue di grup itu. Iya. Nanti ada member di situ, langsung gue kenalan atau akan diperkenalkan Foto lu langsung di-upload dulu profil sama lu. admin. Iya. Ini member baru kita. Lu yang upload. Oke, Lu yang upload perkenalan. lu punya profil gitu, data diri lu. Oke. Kenapa sih anjing? Ini kan biar tahu. Bener. Enggak lanjut aja. Bukan gue mau beneran. Iya. Iya, gue cuma bercanda tadi. Nah, jadi yang begitu lu post itu lu umur berapa, Oke. domisili di mana, pekerjaan bla bla bla. Nah, nanti makanan di bawahnya ya, nanti di bawahnya Enggak deh, Bar. lu cari pasangan seperti apa. Oh, nulis gitu. kriteria yang Ya, gua pengen seperti apa. Betul, karakter lu seperti apa Oke. gitu loh. Umur yang lu pengen dari umur berapa sampai berapa Oke. gitu loh. Kayak gitu. Lalu nanti, Nah, kalau misalnya ada cewek yang tertarik sama lu langsung WA lu. oh dia akan ngejapri itu dari Japri itu. lu langsung. Oh iya. Betul. Oh berarti sistemnya setelah diperkenalkan Bari cuma nunggu aja. Kalau nunggu itu terlalu pasif, Vin. Oke. Jadi kalau misalnya di grup itu kan banyak diskusi. Ngirim-ngirim reels kocak Kita lah. tuh kita nggak boleh kirim reels. Oh Pak. gak boleh ya? Nggak boleh. Jadi Spam ya, jatuhnya spam ya. tempat kita tuh nggak boleh bilang selamat pagi, selamat malam, udah makan belum. Pokoknya yang kayak gitu-gitu kan basi kan. Iya, Kita iya, langsung To the ngobrol-ngobrol point, aja to the gitu. point, to the Iya. point. Nah kalau misalnya mau cepet dapet pasangan lu mesti aktif gitu loh. At least tunjukin lah bahwa lu tuh punya value. Otak lu ibaratnya cukup pinter lah gitu loh. Bagaimana cara menunjukkan value di WhatsApp kok? Nah kan mereka ada pertanyaan tanya jawab. Kita suka ibaratnya kira-kira Oh ini admin yang memulai nih biasanya nih. admin atau member gitu loh. Oke. Kira-kira cewek red flag seperti apa sih yang kalian tidak mau gitu loh. Karakternya seperti apa. Oh intinya mah gitu suka loh. ada aja yang ngelempar pertanyaan Yes. buat pengen ngeliat jawaban mana kayak Betul. ini jawabannya begini kayaknya gue cocok nih sama gini. Oke. Nah nanti kan begitu lu jawab isi otak lu seperti ini kan Ya. nanti beberapa orang bilang wah si Bari pinter juga ya selain stand up ya. Cie. Contoh. Iya, contoh ini gue juga contoh. Enggak gue tuh Agak ada kirain deg-degan gue gitu. tuh agak males lagi balas-balas WhatsApp. Tapi kan untung cuma contoh. Contoh. Iya. Oke habis itu Dan ketika cocok ya. ya Aceh si perempuan kalau ada yang tertarik dia akan ngejapri nih. Iya japri. Gak ada yang maksudnya mereka tuh udah tahu kalau cocok dia akan ngejapri bukan yang harus dijapri duluan. Enggak, tempat kita ibaratnya udah open banget. Kalau zaman dulu kan orang malu-malu Iya ya. makanya. Apalagi cewek ya. Kalau kita enggak. Ya, mereka mah udah Cewek-cewek open itu aja ya. ibaratnya open aja. Udah gitu tahu loh. kayak gue cocok sama Tahu. dia kayak hai. Betul. Gue lihat jawaban lu kayaknya lu orangnya gini-gini bener gak sih? Biasanya kalau udah japri itu udah lebih personal Bar. Bar lu tinggal di mana? Kerjanya apa? Langsung lebih personal gitu loh. Oke. Nah usahakan begitu udah japrian udah oke. Beberapa member tuh kadang 1 hari 2 hari udah bisa telepon-teleponan. Udah video callan gitu loh. Ajak ketemu. Bahkan ada ibaratnya nggak bisa tidur sebelum sleep call. Asik. Yeah. Lu sudah lama kan nggak merasakan momen-momen seperti itu kan Bar? Gak usah. Lu semangat banget kalau nyerang gua. Baru kali ini lu ada dukungan soalnya. Baru kali ini kok dia bisa nyerang gua kok. Gitu. Lu juga bantuin aja sih kok ngarahinnya. Oke, nanti kalau udah japri-japrian ya udah tuh itu udah tinggal kesepakatan berdua aja mau ketemuan kah, mau iya. apa proses selanjutnya. Iya. Itu Nah. Cindomats gak ikut campur lagi tuh. Gak ikut kalau- campur. Oke. Sekarang ini kalau dilihat ya 1 tahun terakhir ini love scam itu banyak banget korbannya. Banyak. Banyak banget Gue korbannya. baru lihat kemarin semalam apa ada satu kantor di daerah Jakarta mana itu Yes. kantor emang love scam gitu. Betul. Kegerebek sama Karena polisi. beberapa member yang kena love scam juga masuk ke grup kita. Nah biasanya love scam tuh kayak apa kok?
Love scam itu banyak macam bro. Ya misalkan Oke. yang paling umum deh. Paling umum itu dia udah tahu lu punya profile. Oke. Tapi dia nggak pernah ketemuan sama lu. Itu mesti digarisbawahi ya. Oke. Karena kalau misalnya dia nggak pernah ketemuan sama lu nggak tahu mukanya seperti apa. Ya. Kan zaman sekarang AI canggih banget bro. Gue video call misalnya sama Erwin ya. Gue pakai foto Jackie Chan gitu loh. Ya bisa. Ya muka Jackie Chan yang ngomong gitu loh. Ya. Oke. Bahkan ketika pada waktu telepon-teleponan itu. Jadi cara main mereka tuh halus banget. Oke. Kita ngomong love scam ya. Yang paling bahaya ya. Dia tahu misalnya profil lu oke, lu mapan ya. Iya. Dia bisa ibaratnya approach lu tuh tiap hari kayak bucin banget, kayak baper banget. Ketika udah tahu data lu lebih banyak, misalnya alamat rumah lu kerja di mana, dia nggak pelit bro. Dia kirimin lu bunga, dia kirim lu makanan, bla 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 gitu loh. Dia akan banjirut selama ibaratnya lebih dari 10 kali. 10 kali kirim gitu loh. Nah ketika udah, wah ini orang baik ya. Gue tiap malam video callan ya, gue setiap malam sleep call ya, terus perhatian sama gue, lu. Oke. Itu rata-rata korbannya cewek. Disitulah baru dimainkan, tiba-tiba minjem duit, tiba-tiba keluarganya ada yang butuh duit. Yes. Oke. Nah, biasanya love scam itu ya, dia akan melibatkan pihak ketiga. Contoh, gue lagi deketin satu cewek nih. Gue nih ibaratnya scammer ya. Oke, lu scammernya nih. Contoh doang bang. Ya misalnya, contoh. Lu kayak nuduh. Enggak, sorry. Ya kan tadi gua scammer nih contoh gitu. Ya. Nah, jadi misalnya gue lagi deketin satu cewek ya. Gue akan kenalin pihak ketiga. Seolah-olah temen lu. Misalnya kakek gue, paman gue, ya, siapapun lah ya. Supaya dia ngerasa apa? Dikenalkan sama keluarga. Oke. Ya, cara main mereka seperti itu. Jadi dapetin trustnya bahwa ini keluarganya juga udah ketemu. Yes, video callan, bla bla. Itu bukan foto asli, bukan orang aslinya gitu loh. Karena AI sekarang lu cewek aja bisa ngomong sebagai cowok. Bener nggak? Iya, canggih. Fotonya, suaranya di set sebagai cowok, berubah langsung gitu. Oke. Nah, lu dikirimin makanan, lu dikirimin hadiah, beruntun, teleponan, video callan. Lama-lama lu akan cerita lu punya latar belakang. Ya. Kan makin deep tuh obrolan. Betul. Ya. Kalau misalnya cewek udah punya anak, wah itu masuknya gampang banget bro. Lu bahas aja soal anaknya. Deketin anaknya. Betul. Kirimin hadiah buat anaknya. Nanti lulu juga dia gitu loh. Perhatian dia sama anak gua. Yes. Nah terus tiba-tiba mulailah terjadi kayak drama Cina gitu loh. Terjadi masalah. Aduh, tiba-tiba ban mobil gue pecah nih, gue ketabrak nih, bla 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 gitu loh. Iya, gue lagi di jalan nih, gue luka-luka nih, bla 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 gitu loh. Dia nunjukin sisi malangnya gitu loh. Iya. Karena begitu udah dapet kliknya nih, sangkutannya nih, kayunya ibaratnya udah ketarik nih. Udah karena nyangkut. feeling cewek itu, lu kasih gue selama ini ibaratnya udah banyak. Gak perhitungan udah makanan, juga sama udah apa gitu loh. Terus tiba-tiba lu kecelakaan, boleh gak gue pinjam 10 juta dulu gitu loh. Nah begitu udah iba pinjam 10 juta. Nanti dia akan cara mainnya halus banget pokoknya. Iya. Dia akan fotoin lagi di rumah sakit, lagi di opname. Kayaknya tulang aku yang ini ada patah deh. Aku mesti operasi malam ini juga deh. Nah, kamu kan udah kenal sama aku punya kakek kan, udah kenal aku punya paman kan nih. Kamu video call sama dia deh gitu. Iya nih, si Ricky tangannya mesti dioperasi malam ini juga. Butuh biaya 45 juta gitu. Baru masuk yang kedua nih gitu loh. Oke. Nah, setelah masuk yang kedua, nanti dia cara mainnya juga rapi banget gitu loh. Setelah masuk yang kedua, bla 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 bla, akan dijalin hubungan lagi. Nah, dia kasih lagi, dia give lagi gitu loh. Jadi di maintain lah ya. Yes, makanya kena tuh kadang bisa ratusan juta bahkan miliaran. Nggak kecil gitu loh. Karena jangka waktunya panjang. Jangka waktu panjang, dia tarik bener-bener smooth Dan ya gitu itu loh. abis oke ini mungkin udah keluar nih sekian juta, ntar mulai balik sedikit-sedikit Nah. dikasih. Tapi tahu-tahu butuh yang lebih gede lagi. Yes. Jadi gitu terus tuh. Yes. Nah, paling banyak itu kisah bangkrut. Paling banyak itu kisah bangkrut Cowoknya gitu. nih si scammernya ini seolah-olah pengusaha. Iya. Ketipu temen. Tiba-tiba mobil saya terbalik, barang-barang saya hancur, bla 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 gitu loh. Nah, kisah bangkrut, gua masih bayar utang bank, bla 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 gitu loh. Cewek kan gampang iba, bro. Iya. Apalagi dia tahu profil si cewek, kayaknya punya nih duit segitu. Yes. Apalagi lu perhatian sama anaknya dia. Ya kan? Akhirnya ketarik semua. Nah,
Gue lebih Iya. tertarik jadi scammer nih sekarang. Makin Bercanda, duit. bercanda. Buat humor aja ini mah. Nah, Enggak lah. dengan adanya offline store itu kan trust kita Ya, kan naik, ya, bro. ya, Iya kan? Terus kita juga bilang ke member kita, kalau belum ketemuan, jangan pernah mau ngomong yang berhubungan dengan duit. Iya betul. Iya, iya. Masalah duit tuh sensitif juga soalnya benar-benar. Betul. Itu yang lu kasih trust tuh lu bangun ke member tuh gitu ya kok. Nah, kita 2 bulan lalu bangun di Moy kan. Nah, Ya. ini sekarang kita lagi mau bikin di Surabaya sama di Bandung. Offline ya. Offline-nya. Yes. Jadi suatu saat kalau lu lihat seluruh Indonesia, mungkin 1 tahun 2 tahun lagi cabang kita udah banyak banget. Artinya apa? Kita tuh memudahkan orang buat cari jodoh. Contoh Erwin nih misalnya nih. Istri kedua. Contoh doang. Contoh doang. Contoh doang. Misalnya Erwin single. Dia mau cari orang yang tinggal di Surabaya. Karena suatu saat Erwin mau jadi kepala cabang satu bisnis di Surabaya kan. Ya. Kan enak gitu loh. Kita udah punya database single-single orang yang di Surabaya gitu loh. Zaman sekarang tuh ibaratnya enak banget. Purwokerto kok. Purwokerto ya, oke. Bokapnya bisnis knalpot kan. Langsung aja sih Bar. Iya. Berarti nah kalau yang tadi online kan WA adminnya segala macam. Nah kalau yang offline gimana? Nah, Step by stepnya kok. kita ada private banget nih Win. Namanya private matchmaking. Aha. Oke, biasanya itu diambil kita punya klien yang profilnya sangat-sangat oke gitu loh. Oke. Oh, Special oke. case lah ya. Special case. Mungkin off cam ini gue kasih lihat profilnya, bagus-bagus Ya, ya. lah gitu loh. Oke. Mereka pengen yang bebet bobotnya selevel gitu loh. Berarti si private apa tadi namanya? Private matchmaking. Private matchmaking itu Yes. yang request adalah si orangnya. Orang yang Misalnya langsung. gue nih si konglomerat, si bos. Ah. Gue kayaknya pengen yang gini. Lu bisa cariin gak spesifik 1-2 orang. Yes. Nah, Oke. ini ada cerita lucu nih baru-baru ini. Ada, gua nggak sebut lah cewek cowok ya, Ya, karena ya, pasti ya. kan kalau mereka lihat pasti tahu lah gitu. Ya, ya, Oke. ya. Ada orang bokapnya punya pabrik plastik, kaya dong, Kaya. karyawannya banyak kan. Oke, Jelas. dia pengen pasangan yang lulusan luar negeri, Oke. umur sekian, bla 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 bla. Dia ngerasa dia udah cukup kaya bro. Ya. Begitu kita kenalin klien kita, oke. Ternyata punya resort bro. Gantian pasangannya yang scanning dia. Ya. Ternyata ada yang lebih kaya lagi. Yes. Lu plastik doang. Iya, dia pabrik plastik, Gua ini punya resort. resort nih. Jadi ibaratnya levelnya jauh di atas dia lagi gitu. Tapi kalau kayak gitu-gitu kok biasanya. Ya tapi itu udah personal sih ya maksudnya. Personal. Ada gak yang kayak. Ya minder-minderan kayak dia terlebih tinggi kayaknya dia gak banyak. sesuai deh sama gua. Banyak. Akhirnya dia jadi yang mundur. Padahal mungkin si yang kayaknya ini welcome masalah, aja iya. gitu. Pernah dengar cerita-cerita gitu kok. Banyak. Oke. Yang lebih gampang itu ibaratnya cowok terima cewek. Oke. Itu lebih gampang gitu loh. Ya, ya. Tapi kalau misalnya cewek udah janda, umur udah 40 tahun ke atas, punya anak 1, anak 2, itu mindernya tinggi banget. Oke, masuk akal. Ya. Dia mau cari cowok, mau nggak cowok itu terima status janda dia? Ya, itu dulu tuh. Yang kedua, mau nggak terima 2 anaknya dia? Oke. Pasti janda punya 2 anak udah mikir dong. Wah, jangan-jangan cowoknya nanti mikir gua mesti jadi providernya dia gitu Ya, loh. ya, ya. Ngurusin 2 anaknya, uang sekolah anak kan mahal Ya, gitu loh. ya. Mahal loh Bin uang sekolah Bin. Mulai deg-degan nih kok. Betul. Bagus kok emang harus dibilangin gitu. Biar Kayak kurang merokoknya kurang, ditabung. Kurang. Terus. Oke. Kayak gitu. Jadi Oh. pede apa nggak pede itu tergantung pribadi masing-masing Iya, ya. iya. Oke. Menarik sih. Oh. Gitu. Kalau buka di Surabaya apa akan buka di Bandung juga skemanya sama. Betul. Mirip-mirip lah. Iya. Ini cuman memfasilitasi teman-teman yang di luar. Nah, kalau misalnya konsep ini nih sebenarnya kita lihat dari agent properti. Kalau agent properti kan kalian sewa tempat di pinggir jalan, terus tiba-tiba gua mau sewa atau mau jual properti gua kan, gua sampai tempat kalian kan, Iya. Bisa. gua bawa data dong. Iya. Gua punya rumah, Di sini. mau disewa, luas sekian, bla bla bla, berapa lantai, bla bla. Gua kasih kalian data kan. Iya. Sistemnya sama kayak agent properti, tapi ini agent comblang. Oke. Jadi gue tinggal tunggu doang ada orang datang pada waktu dia nyari calon, dia mesti kasih data dulu ke Ya, gua gitu jadi loh. lu punya Ya, datanya. ya, Yes. Lalu ketika ada orang lagi yang mau cari data, lu simpan lagi, lu Dapat simpan lagi, datanya, iya. ya lu lihat. Kayaknya ini Yes. kemarin nyari yang kayak gini dah. Betul. Sebenarnya ada cerita yang lucu loh. Apa tuh? Mau tau gak? Jadi ada cewek luar kota, cakep, dokter lagi, dokter estetik lagi. Wah, cocok Cakep itu. gitu loh, oke.
Kan tadi kata Koriki gue dokter katanya. Iya. Oh Terus- iya benar. Terus ada satu cowok lumayan naksir sama dia. Oke. Nah, cowok itu udah PDKT sama dia, udah janjian mau datang ke kotanya dia buat ketemu gitu loh. Ternyata tahu nggak? 1 hari sebelum cowoknya datang, di blok WA cowoknya sama cewek ini. Kenapa? Lucu kan? Udah WA-WAan, Iya, udah intens. telepon-teleponan gitu loh. 1 hari sebelum datang di blok nih WA-nya. Nah, karena tiket udah terlanjur pesen, hotel terlanjur pesen, dia berangkatlah ke sana kota itu. Oke. Kita berangkat. Nah, karena dia bawa oleh-oleh, disamperin tuh klinik ceweknya. Oke. Dia kasih, pada waktu dia kasih barang oleh-oleh itu ceweknya ada di sana gitu loh. Oke. Terus ditanya, "Kenapa kamu blok?" tetap datang?" gitu loh. Oh. Oke, ya kan gue udah janji mau datang. Ya udah gue datang gitu loh. Begitu ketemu datang, ceweknya langsung luluh gitu loh. Habis itu nggak lama kemudian ceweknya ini ngajakin bapak, emaknya sama ceweknya ketemu cowok ini. Lah langsung bawa keluarga. Hari H juga bro, malamnya bro, di sidang bro. Lebih serem daripada skripsi loh. Di sidang loh langsung loh. Si cowoknya. Iya, orang tuanya pengen begini, padahal baru sekali ketemu gitu loh. Habis itu begitu balik Jakarta, udahlah cowoknya kesel gitu. Drama-drama kayak gini adalah Oh. Alasan ngebloknya apa jadi? gak ngerti. Aneh juga ya. Iya Aneh tiba-tiba. juga ya. Lu ngeblok. Jangan lah, berarti Tiba-tiba gue sama ngajak dokter itu jangan. Tapi kan dokternya banyak. Oh Bang. benar. Benar. Pokoknya dokter. Sebenarnya ada satu yang cocok buat Bari. Wes. Dokter kan ada level Bar. Ya. Dokter spesialis tulang kan artinya dia bayar sekolah lebih mahal lagi Bar. Oh iya. Betul gitu loh. Iya benar. Oh iya. Spesialis Baru tahu tulang tuh duitnya lebih banyak Bar daripada Oke. dokter umum gitu loh. Oke. Nah, terus tinggalnya tapi bukan di Purwokerto, gua. Di mana? di Kudus. Dok, Purwokerto Kudus mah. Naik motor paling 5 jam. Paling. Nah, kalau lo mau nanti abis ini gue kenal. Itu kan contoh aja Om. Contoh, Maksudnya canda. tipe matchmaking kan kayak gitu kan. Iya. Karena Koriki tahu profil gua, mungkin tahu Iya. data gua, terus kayaknya ada nih yang cocok gitu. Bener. Mau ngasih contoh itu doang ya. Oke, terima kasih Koriki. Agak panik ya. Tapi thank you ya Koriki. Thank you, Thank you banyak ya Thank you, udah Bar. ngobrol-ngobrol soal pengalaman bisnis. Iya. Bukan cuman bisnis malah. Bener. Ada Iya. semi-semi membantu orangnya Iya, sebenarnya gitu. bener. Berarti yang lagi fokus sekarang adalah Cindomed sini mau Cindomed. dikembangin Dan lagi. tidak menutup akan ada bisnis-bisnis lain yang Benar. tadi sudah diceritakan di off cam tapi nanti aja. Benar. Tunggu bisnisnya udah ada nanti akan dipublish sendiri. Seru banget. Kita mau diajak Ngobrol katanya. lagi. Udah. Diajak Thank you nyobain, semua. diajak Ayo nyobain. Kalau gitu, Koriki sekali lagi terima Thank you kasih. banget ya, Nanti Koriki kita ya. ngobrol-ngobrol Thank you lagi sampai ketemu di Pacenko See you. episode berikutnya.